Alas Roban, sebuah hutan lebat yang membentang di jalur Pantura, Jawa Tengah, menyimpan banyak cerita mistis dan sejarah kelam. Hutan ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa mengerikan, mulai dari eksekusi tahanan politik zaman kolonial, perampokan, hingga kecelakaan misterius. Banyak pengendara yang melintas merasakan aura mencekam, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok-sosok misterius di sepanjang jalan. Pada suatu malam, seorang pria bernama Ardi melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Semarang untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Perjalanan darat dipilihnya karena ia ingin menikmati perjalanan sambil singgah di beberapa kota kecil. Namun, untuk mencapai Semarang, ia harus melewati Alas Roban, yang terkenal angker dan berbahaya. Ardi bukanlah orang yang percaya pada cerita mistis. Baginya, kisah-kisah hantu hanyalah bualan yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang yang lewat. Ia bahkan menertawakan temannya, Budi, yang sempat memperingatkannya agar berhati-hati saat melewati hutan tersebut. Hanya orang penakut yang percaya hal-hal seperti itu, katanya sambil tertawa. Saat memasuki kawasan Alas Roban, suasana mendadak berubah. Lampu-lampu jalan semakin jarang, menyisakan kegelapan pekat di antara pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Udara terasa lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Meskipun mobil Ardi memiliki lampu yang cukup terang, pandangannya tetap terbatas. Tiba-tiba, radio mobilnya berbunyi sendiri. Suara gemerisik mengisi kabin, diikuti suara samar seperti seseorang berbisik. Ardi mencoba menyesuaikan frekuensi radio, tetapi suara itu tetap ada, bahkan semakin jelas. "Jangan berhenti, teruslah melaju," suara itu terdengar lirih namun tegas. Merasa tidak nyaman, Ardi mematikan radio. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di tepi jalan, seorang wanita bergaun putih berdiri diam, wajahnya tertutup oleh rambut panjang. Ardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi atau bayangan semata. Namun, saat ia melirik spion, wanita itu masih ada, dan kini lebih dekat dari sebelumnya. Dengan panik, Ardi menekan pedal gas lebih dalam. Mobilnya melaju kencang menembus kabut yang semakin tebal. Ia tidak ingin berhenti, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Napasnya memburu, dan tangannya berkeringat. Ia hanya ingin segera keluar dari Alas Roban. Namun, semakin ia melaju, jalan di depannya justru terasa tak berujung. Jalan yang dilewati Ardi terasa aneh. Meskipun ia sudah melaju cukup jauh, ia merasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Pohon-pohon tinggi di pinggir jalan tampak sama, seakan ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Ardi mencoba tetap berpikir logis. Mungkin ia hanya lelah, dan matanya mempermainkannya. Ia memutuskan untuk mengecek GPS di ponselnya. Namun, sinyalnya menghilang, dan layar ponsel hanya menampilkan tulisan, "No signal." Ia mulai merasa panik. Bagaimana mungkin di zaman modern ini masih ada tempat tanpa sinyal? Tiba-tiba, di kejauhan, Ardi melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Cahaya lampu temaram terpancar dari dalam, dan terlihat seorang lelaki tua duduk di depan warung. Dengan harapan bisa bertanya arah, Ardi pun memutuskan untuk berhenti. Saat ia mendekati warung, lelaki tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu bukan orang pertama yang tersesat di sini," katanya dengan suara berat. Ardi mengernyit. "Maksud Bapak?" tanyanya. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Alas Roban ini bukan hanya sekadar hutan biasa. Banyak yang masuk, tapi tidak semua bisa keluar." Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. "Saya hanya ingin tahu jalan keluar, Pak," katanya sambil berusaha tetap tenang. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Jalan keluar ada, tapi kamu harus mengikuti aturan. Jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Dan jangan berhenti, meskipun ada yang memanggil namamu." Ardi merasa peringatannya terdengar seperti sesuatu dari film horor, tapi situasinya terlalu nyata untuk dianggap lelucon. "Baiklah, terima kasih, Pak," katanya sambil kembali ke mobil. Saat ia menyalakan mesin dan mulai melaju, suara dari belakang warung terdengar. "Ardi, Ardi!" Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Ardi merasakan dorongan besar untuk menoleh, tetapi ia mengingat peringatan lelaki tua itu. Dengan tangan gemetar, ia tetap fokus ke depan dan mempercepat laju mobilnya. Di spion, ia bisa melihat sesuatu bergerak mendekatinya.
Sesosok bayangan hitam berlari di antara pepohonan, seakan mengejarnya. Ardi menahan napas, tidak berani melihat lebih lama. Jalanan mulai berubah. Kabut yang tadi menyelimuti perlahan menghilang, dan di kejauhan ia melihat cahaya lampu-lampu kota. Napasnya terasa lega, namun saat ia melirik spion untuk terakhir kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wanita bergaun putih itu kini duduk di kursi belakang mobilnya, tersenyum. Ardi nyaris kehilangan kendali atas mobilnya saat melihat wanita bergaun putih itu duduk di kursi belakang melalui spion. Tangannya berkeringat, dan jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Ia ingin menoleh untuk memastikan apakah itu hanya halusinasi, tetapi teringat peringatan lelaki tua di warung tadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Ia menguatkan hati dan fokus ke jalan di depannya. Lampu-lampu kota Semarang sudah mulai terlihat, menandakan bahwa ia hampir keluar dari alas roban. Namun, perasaan dingin masih menyelimuti tubuhnya, seakan ada kehadiran yang sangat dekat dengannya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari kursi belakang. "Kenapa buru-buru, Mas? Temani aku sebentar." Ardi hampir menginjak rem, tapi ia sadar itu bukan suara manusia biasa. Rahangnya mengatup rapat, dan ia berusaha mengabaikan suara itu. Namun, semakin ia berusaha tidak mendengar, suara itu semakin dekat, seperti berbisik tepat di telinganya. Ardi, kini suara itu jelas menyebut namanya. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia belum pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Dengan tangan yang gemetar, ia merogoh kantong jaketnya dan mengambil kalung kecil pemberian ibunya, yang katanya bisa melindungi dari gangguan makhluk halus. Ia menggenggamnya erat sambil membaca doa dalam hati. Tiba-tiba, suara itu berubah. Dari lembut menjadi berat, serak, dan penuh amarah. "Berhenti, atau aku akan membuatmu menyesal." Tanpa pikir panjang, Ardi menginjak gas lebih dalam. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan alas roban di belakangnya. Ia tidak berani lagi melihat spion. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan dan mencapai jalan raya yang lebih terang, perasaan berat yang menekan dadanya perlahan menghilang. Dengan hati-hati, ia melirik spion sekali lagi. Wanita itu sudah tidak ada. Ardi menarik napas lega, namun tetap merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia tidak tahu apakah ia berhasil lolos dari makhluk itu, atau justru ia telah membawa sesuatu bersamanya keluar dari alas roban. Setelah berhasil keluar dari alas roban, Ardi mengira semuanya telah berakhir. Ia akhirnya sampai di Semarang dan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel sebelum menghadiri pertemuan bisnis esok hari. Namun, perasaan aneh masih menyelimutinya. Meskipun ia sudah jauh dari hutan itu, rasa takut masih menggantung di benaknya. Saat memasuki kamar hotel, Ardi merasa lega. Ia menyalakan lampu, memastikan pintu terkunci, lalu duduk di kasur untuk menenangkan diri. Napasnya masih tersengal akibat kejadian di perjalanan. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Budi, sahabatnya, untuk menceritakan apa yang baru saja ia alami. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, layar ponselnya tiba-tiba mati sendiri. "Ah, mungkin baterainya habis," gumamnya, meskipun ia yakin baterainya masih di atas 50% tadi. Ardi meletakkan ponsel di atas meja dan menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Ia menatap cermin, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat ia menunduk untuk membasuh wajah, ia mendengar sesuatu. Ketukan, sebuah suara samar mengetuk pintu kamar hotelnya. 3 ketukan pelan, teratur, namun terasa asing. Ardi mengernyit. Ia tidak sedang menunggu siapapun. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu dan mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapapun di luar. "Siapa?" tanyanya dengan suara agak bergetar. Hening, tidak ada jawaban. Ardi menghela napas dan berbalik, menganggap itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia melangkah ke kasur, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ardi kembali mengintip. Kali ini, ia melihat sesuatu. Sosok wanita bergaun putih itu berdiri di depan pintunya, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ardi membeku, napasnya tercekat, dan tubuhnya terasa dingin. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi kemudian suara lain terdengar dari dalam kamar. "Kamu pikir bisa lari dariku, Ardi?" Seketika, lampu kamar hotelnya padam. Ruangan hotel mendadak gelap gulita. Ardi berdiri terpaku di tengah kamar, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengatur napas,
mencoba tetap tenang, tetapi suara itu masih menggema di telinganya. Kamu pikir bisa lari dariku, Ardi? Seketika, hawa dingin menyelimuti kamar. Bulu kuduknya meremang. Ardi meraba-raba mencari ponselnya di atas meja, tetapi tangannya malah menyentuh sesuatu yang dingin dan lembab. Ia tersentak mundur, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari pintu, tetapi dari dalam kamar mandi. Tok, tok, tok. Ardi menelan ludah. Ia tahu bahwa kamar itu hanya memiliki satu pintu masuk. Tidak seharusnya ada siapapun di dalam kamar mandi. Namun, suara ketukan itu terdengar semakin keras dan semakin dekat. Dengan tangan gemetar, ia meraih saklar lampu dan mencoba menyalakannya, tetapi tidak ada respons. Gelap masih menyelimuti ruangan. Perlahan, pintu kamar mandi terbuka sendiri, mengeluarkan suara berdecit panjang. Dalam kegelapan, Ardi bisa melihat bayangan seseorang berdiri di dalam. Sosok wanita bergaun putih itu kini berada di depannya, wajahnya masih tertunduk. "Siapa kamu? Apa maumu?" Ardi berteriak, mencoba mengusir rasa takutnya. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Ardi menahan napas. Matanya kosong, mulutnya robek hingga ke telinga, dan dari dalamnya keluar suara rintihan yang memilukan. Tiba-tiba, wanita itu melompat ke arahnya dengan kecepatan tak wajar. Ardi berteriak panik, terjatuh ke lantai, dan merangkak ke belakang untuk menjauh. Saat itu juga, lampu kamar hotel kembali menyala. Sosok itu lenyap dalam sekejap. Ardi terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat ke sekeliling, memastikan bahwa tidak ada lagi yang aneh. Pintu kamar mandi kembali tertutup seperti semula, dan semuanya tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, saat ia menoleh ke meja, ponselnya kini menyala kembali. Layar ponsel menampilkan satu notifikasi pesan baru dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Jangan coba-coba meninggalkan aku, Ardi." Ardi menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. "Jangan coba-coba meninggalkan aku, Ardi." Kata-kata itu terasa seperti ancaman, seolah makhluk itu masih mengawasinya. Ia buru-buru mematikan ponsel dan mencoba berpikir jernih. Ini tidak masuk akal. Ia sudah keluar dari alas roban. Sudah berada di Semarang, di tempat yang seharusnya aman. Tapi mengapa makhluk itu masih mengikutinya? Ardi merasa tidak bisa tinggal lebih lama di kamar hotel ini. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi ke rumah Budi, sahabatnya yang tinggal di Semarang. Saat ia membuka pintu kamar hotel, lorong di depannya tampak kosong dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia melangkah cepat menuju lift. Setiap langkahnya menggema di lorong yang sepi. Namun, saat ia hampir sampai di lift, ia merasakan sesuatu, sebuah kehadiran di belakangnya. Perlahan, Ardi menoleh. Di ujung lorong, di bawah cahaya lampu redup, sosok wanita bergaun putih itu berdiri diam, menatapnya. Kali ini, wajahnya terlihat jelas pucat, penuh luka, dan matanya hitam kosong. Ardi tidak berpikir dua kali. Ia segera berlari ke arah lift dan menekan tombolnya berulang kali. Pintu lift terbuka, dan ia segera masuk, menekan tombol lantai dasar dengan panik. Saat pintu lift hampir tertutup, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah tangan pucat dan kurus tiba-tiba muncul di celah pintu, mencoba menghentikannya. Ardi berteriak, tetapi pintu lift akhirnya tertutup sepenuhnya. Jantungnya hampir copot. Ia bersandar di dinding lift, mencoba mengatur napasnya. Saat lift mulai bergerak turun, ia melihat pantulan di dinding logam lift. Bayangan seorang wanita berdiri tepat di belakangnya. Ardi menahan napas saat melihat pantulan di dinding lift. Sosok wanita itu berdiri tepat di belakangnya, dengan kepala sedikit miring dan tatapan kosong yang menusuk. Tubuhnya gemetar, namun ia tak berani menoleh. Ding, lift akhirnya sampai di lantai dasar. Pintu terbuka, dan tanpa pikir panjang, Ardi melompat keluar. Namun, begitu ia menengok ke dalam lift, wanita itu sudah menghilang. Napasnya masih tersengal saat ia berjalan cepat ke lobi hotel. Resepsionis yang berjaga sempat menatapnya dengan heran, mungkin karena wajahnya yang pucat dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. "Pak, Anda baik-baik saja?" tanya resepsionis dengan nada khawatir. Saya harus pergi sekarang," jawab Ardi tergesa-gesa. Ia tidak peduli dengan barang-barangnya yang belum sempat diambil dari kamar. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari tempat ini secepat mungkin.
Begitu sampai di parkiran, ia langsung masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Saat ia akan menginjak gas, sesuatu membuatnya membeku. Di kaca depan, terlihat pantulan di kursi belakang. Sosok wanita itu duduk di sana, tersenyum dengan wajah mengerikan. Ardi berteriak dan langsung keluar dari mobil. Ia berlari menjauh, namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di parkiran hotel yang kosong itu, di bawah lampu-lampu redup, ada puluhan sosok berdiri diam. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka pucat dan penuh luka. Beberapa tidak memiliki mata, yang lain memiliki mulut yang sobek hingga ke pipi. Mereka semua menatap Ardi, seakan menunggunya. Dan di antara mereka, wanita bergaun putih itu tersenyum lebih lebar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, Ardi. Ardi meronta sekuat tenaga saat tangan-tangan pucat itu menariknya semakin dalam ke dalam tanah. Jeritannya menggema di tengah kegelapan, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah tenggelam dalam lumpur pekat yang tidak berujung. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Saat Ardi membuka mata, ia tidak lagi berada di alas roban. Ia kini berada di sebuah tempat yang aneh, sebuah lorong panjang dengan dinding kayu tua dan lentera-lentera redup yang tergantung di langit-langit. Udara di tempat itu dingin dan lembab, dengan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di ujung lorong, ia melihat seorang lelaki tua duduk di atas kursi kayu. Wajahnya samar dalam cahaya temaram, tetapi matanya menatap Ardi tajam. "Kamu akhirnya sampai juga," kata lelaki itu dengan suara dalam. Ardi menelan ludah. "Di mana aku?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Di antara dua dunia, kamu masih hidup, tetapi jiwamu hampir terseret ke dunia yang lain." Ardi merasa kepalanya berputar. Apa maksudnya? Kenapa semua ini terjadi padaku? Lelaki itu mengamati Ardi sejenak sebelum berbicara. "Karena kamu memiliki keterikatan dengan mereka. Kamu bukan hanya seorang pelintas yang kebetulan melewati alas roban. Kamu adalah bagian dari cerita yang lebih besar." Ardi menggeleng keras. "Tidak, aku hanya seseorang yang kebetulan lewat. Aku tidak ada hubungannya dengan hutan itu." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Pikirkan baik-baik, apakah kamu yakin tidak pernah memiliki hubungan dengan tempat itu? Tidak ada cerita dari keluargamu. Tidak ada peristiwa yang terasa janggal." Ardi terdiam. Ia mencoba mengingat sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semua ini. Lalu, ia teringat sesuatu, kakeknya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari ibunya bahwa kakeknya pernah menghilang di alas roban selama beberapa hari, lalu kembali dalam keadaan linglung dan tidak bisa berbicara tentang apa yang terjadi. Tak lama setelah itu, kakeknya meninggal dengan cara yang misterius. Ardi bergidik. "Kakekku, dia pernah tersesat di alas roban." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Dan sekarang, giliranmu." Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. "Tidak, aku tidak ingin mati di sini." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu masih bisa kembali. Tapi untuk itu, kamu harus menyelesaikan apa yang kakekmu tinggalkan." Ardi menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Lelaki tua itu berdiri perlahan, lalu menunjuk ke ujung lorong yang gelap. "Temukan kebenaran yang tersembunyi di dalam hutan. Jika tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya." Ardi menatap lorong gelap itu dengan rasa takut yang luar biasa. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah maju ke depan. Dengan napas berat, ia mulai melangkah. Ardi melangkah dengan hati-hati ke dalam lorong gelap yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu. Setiap langkahnya menggema di ruangan sempit yang terasa semakin mencekik. Ia tak tahu apa yang menunggunya di ujung lorong, tapi satu hal yang pasti, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Hawa dingin semakin menusuk, dan suara bisikan samar terdengar di sekelilingnya. Suara-suara itu berbicara dalam bahasa yang asing, seperti ratapan dari dunia lain. Ardi menelan ludah, berusaha tetap fokus. Tiba-tiba, lorong itu berakhir di sebuah pintu kayu tua dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Ardi ragu sejenak, tetapi suara lelaki tua tadi kembali bergema dalam benaknya. "Temukan kebenaran yang tersembunyi di dalam hutan." Dengan tangan gemetar, Ardi membuka pintu itu. Brak, begitu pintu terbuka, ia kembali berada di dalam alas roban. Namun, kali ini hutan itu tampak berbeda, lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti tanah, dan di kejauhan, Ardi bisa melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di antara pepohonan.
Ia tahu bahwa ia harus mendekatinya. Dengan langkah hati-hati, Ardi berjalan mendekat. Semakin dekat, wajah wanita itu semakin jelas. Kali ini, ia tidak terlihat mengerikan seperti sebelumnya. Wajahnya menyiratkan kesedihan, dan matanya yang kosong kini tampak penuh dengan penderitaan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. "Namaku Sari," katanya dengan suara pelan. "Aku adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah bisa pergi dari tempat ini." Ardi terdiam. Ia tahu bahwa mereka yang dimaksud Sari adalah arwah-arwah yang terjebak di alas roban. "Apa hubungannya denganku?" tanyanya lagi. Sari menunduk, lalu berkata, "Kakekmu, dia adalah orang terakhir yang melihat apa yang terjadi pada kami. Dia tahu tentang pembantaian yang dilakukan oleh Belanda di tempat ini. Dia tahu tentang dosa yang belum ditebus." Ardi merasa kepalanya berputar. Semua ini terasa begitu mustahil, tetapi ia tahu bahwa semua yang ia alami sejak tadi bukanlah mimpi. "Jadi, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini?" tanyanya. Sari menatapnya dengan mata penuh harapan. "Kamu harus membawa cerita ini keluar. Kamu harus memberitahu dunia bahwa kami ada, bahwa kami tidak boleh dilupakan." Ardi merasa dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah orang-orang akan mempercayainya, tetapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk selamat, ia tidak punya pilihan lain. "Baik," katanya akhirnya, "aku akan melakukannya." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut di sekelilingnya mulai menipis, dan cahaya matahari mulai menembus pepohonan. Sari tersenyum tipis, lalu perlahan tubuhnya mulai memudar. "Terima kasih, Ardi," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Ardi merasa tubuhnya menjadi ringan, dan sebelum ia menyadarinya, ia kembali berada di dalam mobilnya, tepat di tepi jalan alas roban. Mesin mobilnya masih menyala, dan langit sudah mulai terang. Seakan semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Namun, saat ia menatap kaca spion, sesuatu membuatnya merinding. Di kursi belakang, ada sebuah kain putih terlipat rapi, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Ardi tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia kini membawa kisah yang harus diceritakan, tentang kegelapan yang tersembunyi di alas roban, dan tentang arwah-arwah yang menunggu untuk dibebaskan. Tanpa menoleh ke belakang, ia menekan pedal gas dan meninggalkan hutan itu. Namun, satu pertanyaan masih menghantuinya. Apakah ia benar-benar sudah selamat? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga Anda menikmati kisah mistis alas roban. Apakah Anda ingin cerita lain atau mungkin kelanjutan dari kisah ini?